Oke, baik, kembali lagi bersama saya Alvin Topler Sofyan dengan NIM 2023 011 015 dalam mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko yang diajar oleh Bapak Arik Sandi. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan pada sesi ke-14 pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. Dan di sesi ke-14 ini ada 2 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ari. Yang pertama itu pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan minimal 4 jenis risiko utama yang dihadapi oleh institusi keuangan seperti kredit, pasar, operasional, dan likuiditas. Nah, dan pertanyaan keduanya itu berikan contohnya yang pernah terjadi di bank internasional ataupun di bank nasional, dan juga di sini disuruh jelaskan. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dahulu. Tadi ada 4. Nah, yang pertama itu ada resiko audit. Jadi resiko audit ini adalah resiko yang muncul nih akibat debitur ini dia tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam pokok atau bunga pinjaman. Nah, contoh kasusnya itu pernah nih terjadi pada krisis kredit subprime mortgage atau bank di tepatnya Amerika Serikat pada tahun 2007 sampai 2008. Jadi banyak bank ini di situ tuh waktu itu memberikan kredit perumahan kepada debitur yang berisiko sangat tinggi nih tentunya. Dan saat debitur itu gagal bayar, nilai aset bank itu turun drastis banget. Nah, dampaknya itu lonjakan kredit macet, kerugian besar tentunya terjadi pada neraca banknya di company-nya, dan kemudian menurun nih kepercayaan dari pemegang saham atau investor. Nah, yang kedua itu resiko pasar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan resiko pasar? Jadi resiko pasar ini adalah resiko akibat perubahan suku atau nilai tukar atau harga instrumen pada keuangan. Jadi contoh kasusnya itu pernah terjadi di bank internasional, tepatnya itu di Silicon Valley Bank di Amerika Serikat juga pada tahun 2023, dan dimana SVB ini dia mendapatkan dana besar nih pada obligasi jangka panjang, dan kenaikan suku bunganya waktu itu tuh nyebabin nilai obligasinya itu turun tajam banget, yang berdampak tentunya kerugiannya itu kerugian nilai aset pada mark to market loss, dan kemudian penurunan modal banknya sendiri. Dan kemudian dia itu memicu penarikan dana besar-besaran atau bank run. Nah, yang ketiga ada resiko operasional, yang dimana resiko operasional itu adalah nih resiko yang timbul dari kesalahan internal, dari kesalahan sumber daya manusianya, atau mungkin dari fraud atau proses yang tidak memadai pada sistem internalnya. Contoh kasusnya itu pernah terjadi di England pada tahun 1995. Waktu itu tuh di Barings Bank di England. Waktu itu tuh ada fraud. Jadi fraud pada Barings Banknya ini tuh dia menyebabkan transaksi derivatif ilegal oleh salah satu trader di sana yang bernama Nick Leeson. Yang dimana Nick Leeson ini tanpa pengawasan dia itu melakukan hal yang tidak semestinya. Dan dampaknya apa? Dampaknya itu waktu itu banknya ini merugi miliaran dolar. Jadi itu sangat berdampak buruk pada kelangsungan company-nya karena sangat-sangat merugi sebesar kerugian yang tadi saya sudah sebutkan. Dan kemudian tentunya dari kerugian yang sangat besar ini menyebabkan kerugian pada banknya, terutama di Bank Inggris sendiri ini. Dan kemudian dari kasus ini tuh banyak yang ngelihat kan warga-warga Inggris di sana, mereka kayak ya udah, jadi yang awalnya mereka itu punya kepercayaan kepada si Barings Bank ini, kemudian mereka itu pada nggak percaya karena kasus tersebut. Dan yang keempat nih, yang terakhir ada resiko likuiditas. Jadi saya bakal jelasin dulu resiko likuiditas itu apa. Jadi resiko likuiditas itu resiko ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo nih. Nah, kasusnya apa? Salah satu contoh kasusnya itu lagi-lagi terjadi di bank internasional, yang dimana tepatnya itu di Lehman Brothers pada tahun 2008. Jadi di Lehman Brothers ini ketergantungan banget pada pendanaan jangka pendek, dan waktu itu tuh ada menurunnya kepercayaan dari pemegang sahamnya di sana karena adanya krisis likuiditas. Jadi berdampak pada apa? Jadi dampaknya itu di sini tuh pada gagal memenuhi kewajiban, terus tentunya terjadilah kebangkrutan dan menyebabkan krisis keuangan global nih di Lehman Brothers pada tahun 2008. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Jika saya terdapat salah perkataan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Bapak Ari.